Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sharing Saham, channel tempat para pemula untuk belajar. Oke teman-teman, kali ini saya menggunakan fitur charting pada aplikasi iPod yang terbaru, di mana saya akan menganalisa beberapa saham dengan menggunakan analisa teknikal dengan indikator sederhana. Namun sebelum itu, silakan teman-teman menggunakan rule atau aturan yang sesuai dengan kondisi teman-teman. Di sini saya menggunakan beberapa indikator sederhana. Yang pertama adalah MA10, garis stokastik, garis MACD, dan bandarmologi dasar. Oke, bisa teman-teman lihat di sini ada saham BBRI di mana ditutup kemarin di harga 3.110. Oke. Sekarang garis putih ini adalah MA10 di mana candle berada di atas garis putih, artinya pergerakan saham dalam kondisi uptrend. Yang kedua, kita melihat garis resisten yang terdekat adalah di sini. Dan kita garis support terdekat adalah di sini. Sekarang teman-teman bisa lihat seksama, lebih besar mana atau lebih dekat mana antara garis resisten dengan garis support. Kalau saya garis ini adalah lebih besar untuk terjunnya daripada naiknya. Artinya jika kita membeli di harga sekarang, lebih besar resiko untuk berbalik arah meskipun sahamnya uptrend. Oke, kedua kita lihat dari stokastiknya. Di sini sudah terlihat terjadi di level 80, skala 80 dan cross ke bawah. Artinya kemungkinan harga akan memantul menuju ke bawah karena ada kelebihan beli. Oke, kita pakai indikator MACD. Di sini meskipun naik tapi terlihat sudah kelebihan beli, kelebihan akumulasi. Oke, sekarang kita menggunakan indikator broker summary. Kita klik di sini. Dilihat dari broker summary-nya pada tanggal 5 Juni, kita bisa menjumlahkan antara pembelian dengan penjualan pada 10 top broker. Jadi di sini garisnya. Kita bisa menjumlahkan antara pembelian dengan penjualan. Lebih besar mana? Setelah saya hitung, maka lebih besar distribusi atau lebih besar penjualan. Artinya aktivitas bandar lebih besar mendistribusikan atau take it profit. Dengan begitu kesimpulannya, menurut saya pribadi, jangan membeli saham BRI pada harga sekarang karena kemungkinan berbalik arah lebih besar dan sangat beresiko. Selanjutnya, saham kedua yang saya analisa adalah saham Bank Tabungan Negara atau BPTN. Dalam chart yang di atas, kita lihat bahwa MA10 berada di bawah candlestick. Artinya, pergerakan harga BPTN pada 1-2 minggu bahkan 1 bulan terakhir mengalami kenaikan atau uptrend. Dan juga yang kedua, saham BPTN yang ditutup di harga 1055 Jumat lalu sudah melakukan breakout pada garis resisten di sini. Jadi ini lebih tinggi di sini. Jadi kemungkinan kalau dari analisa grafik akan mengalami kenaikan lebih tinggi lagi atau terjadi breakout. Yang kedua, pada grafik tengah stokastik kita bisa melihat masih mengalami kenaikan pada garis stokastik karena masih di bawah 80 atau mendekati 80. Artinya teman-teman masih bisa melakukan pembelian dengan resiko mungkin taking profitnya hanya sedikit, tidak terlalu banyak karena sudah menuju ke level jenuh beli. Tapi kalau mau beli silakan, namun dengan volume yang perlahan-lahan, sedikit-sedikit. Di sini juga sama, juga MACD-nya juga sama, masih menuju ke atas. Oke, sekarang kita melihat dari broker summary-nya.
Oke, bisa kita lihat dari broker summary-nya dari saham BPTN pada tanggal 5 Juni. Nah, bisa kita lihat pada broker summary-nya BPTN, di mana setelah saya hitung pada 10 top broker, aktivitas pembelian lebih besar daripada aktivitas penjualan, atau aktivitas akumulasi lebih besar daripada aktivitas distribusi oleh bandar. Artinya teman-teman, jika mau membeli BPTN silakan, masih mempunyai potensi untuk naik. Dan yang ketiga adalah saham Telkom atau TLKM. Bisa kita lihat pada MA10 terlihat candle berada di atas garis putih, artinya ini lagi tahap uptrend. Namun sejujurnya menurut saya ini Telkom ini masih sideways ya, masih sideways. Lihat ini. Jadi kalau menurut saya pribadi, terlihat dari garis stokastik sendiri masih kemungkinan bisa naik, namun naiknya dikit dan harga sudah terlalu tinggi. Jadi saya tidak menyarankan untuk naik di titik ini. Kemudian di MACD nya juga meskipun garis potong tapi masih flat, juga saya tidak menyarankan untuk membeli dulu. Sekarang kita bisa melihat di broker summary-nya. Nah, bisa teman-teman lihat dari broker summary-nya Telkom. Di sini sudah saya hitung dari 10 besar. Ternyata jumlah akumulasi dari bandar lebih sedikit daripada jumlah distribusi. Artinya bandar lebih banyak mendistribusikan atau taking profit atau menjual. Maka saran saya pribadi sekali lagi untuk menahan dulu, jangan terlalu membeli atau bisa taking profit. Atau kalau memang membeli, silakan membeli sebagian atau jangan terlalu banyak, tapi kemungkinan kenaikannya tipis. Saham selanjutnya adalah PT Excel Axiata Tbk atau dengan kode saham EXCL. Terlihat pada grafik yang pertama di atas, candle berada di atas garis putih, artinya pergerakan sedang mengalami kondisi uptrend. Sini, kita uptrend gitu ya. Kemudian yang kedua adalah stokastik. Stokastik ini kita lihat masih bisa naik, namun sudah kelebihan buy. Tapi masih bisa naik lagi, tapi sedikit. Kemudian sama juga MACD-nya juga. Kemudian kita lihat dari broker summary-nya. Kita lihat dari aktivitas bandar di broker summary. Dari 10 top bandar, saya menghitung bahwa jumlah distribusi lebih besar daripada jumlah akumulasi. Artinya bandar sudah mulai taking profit atau menjual saham-sahamnya. Dari sini kita bisa melihat untuk Excel harga cenderung naik, namun harga sudah terlalu tinggi. Sebaiknya tahan dulu untuk membeli sambil terjadi kenaikan lagi. Oke, terima kasih. 4 saham analisa teknikal menurut saya pribadi. Sekali lagi disclaimer, video ini adalah bukan sebuah rekomendasi, melainkan hanya sebuah informasi dari analisa saya pribadi. Tentu teman-teman bisa membandingkan dengan para analis yang lainnya dan menggunakan indikator saham lainnya untuk mengakurasi analisa Anda. Semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam investasi.